Ho, ho, ho. Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kalian pasti belum tahu kan ada siapa aja nih di kelompok 6. Sini, sini, sini. Biar saya kenalkan. Anggota yang pertama ada Erma Yunita dengan NIM 2203-220032. Anggota yang kedua ada Nurhaliza dengan NIM 2203-220012. Dan anggota yang ketiga ada Ayu Rizka Rahmah dengan NIM 2203-220003. Anggota yang keempat ada Fatia Mauliza dengan NIM 2203-220024. Dan anggota yang terakhir ada Cut Nashwa dengan NIM 2203-220010. Kita bakal ngapain ya di video ini? Biar kalian semua tahu, ayo kita teleportasi ke slide selanjutnya. Wow, ternyata kita teleportasi ke kelas nih teman-teman. Berarti kita akan belajar ya. Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Wah, ternyata kita akan belajar tentang manajemen kurikulum berbasis sekolah. Ayo teman-teman, kita simak materinya pada slide selanjutnya. Apakah teman-teman tahu apa itu manajemen kurikulum berbasis sekolah? Manajemen kurikulum berbasis sekolah atau MBS adalah sistem pengelolaan kurikulum yang memberikan otonomi dan fleksibilitas lebih besar kepada sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum sesuai kebutuhan siswa dan potensi sekolah dengan melibatkan partisipasi aktif warga sekolah, yaitu meliputi guru, siswa, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat demi meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif dan efisien. Ada beberapa elemen kunci manajemen kurikulum berbasis sekolah. Yang pertama, otonomi dan fleksibilitas, yaitu sekolah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dari pusat dengan kondisi lokal. Yang kedua, partisipasi, yaitu melibatkan semua pihak, terkait guru, siswa, komite sekolah, orang tua, dan alumni dalam pengambilan keputusan kurikulum. Yang ketiga, kemandirian, yaitu sekolah mampu mengurus dan mengatur sumber daya serta programnya sendiri. Yang keempat, kemitraan, yaitu adanya kerjasama yang erat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang kelima, akuntabilitas, yaitu sekolah bertanggung jawab atas hasil pencapaian kurikulumnya. Ada 3 proses pada manajemen kurikulum berbasis sekolah. Proses yang pertama, perencanaan kurikulum, yaitu meliputi menjabarkan silabus menjadi analisis mata pelajaran, memperhitungkan segalanya agar efektif, menyusun dan mengisi program tahunan serta membandingkan jumlah jam efektif dan alokasi waktu, dan menyusun program semester. Proses yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Syarat-syarat kurikulum adalah yang pertama, fokus dan arahnya jelas bagi semua orang. Yang kedua, relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, efektif, dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, fleksibel, mudah disesuaikan dengan perubahan. Yang kelima, efisien, mencapai tujuan dengan sumber daya maksimal. Proses yang ketiga, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Ada 2 aspek yang perlu diperhatikan dalam hal manajerial evaluasi, antara lain sebagai berikut. Aspek yang pertama, jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya. Kepala sekolah perlu meningkatkan kualitas guru bahwa evaluasi mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk mengetahui kesulitan peserta didik dan untuk ketercapaian tujuan pembelajaran khusus. Aspek yang kedua, hasil evaluasi harus benar-benar dimanfaatkan guru
untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu ada 4 kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama sebagai konstruk, yang kedua jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah pendidikan, yang ketiga untuk membangun kehidupan masa depan, yang keempat sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Pada slide ini kita akan membahas tentang fungsi kurikulum. Kurikulum merupakan inti dari pendidikan. Selain berisi rumusan tentang tujuan yang menentukan kemana peserta didik akan dibawa dan diarahkan, juga berisi rumusan tentang isi dan kegiatan belajar yang akan membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta nilai-nilai yang mereka perlukan dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas pekerjaan di masa yang akan datang. Kurikulum memberikan dasar-dasar bagi pengembangan kepribadian dan kemampuan profesional yang akan menentukan kualitas insan dan sumber daya suatu bangsa. Teman-teman sudah tahu belum? Manajemen kurikulum berbasis sekolah ini bertujuan untuk apa? Sini, biar saya kasih tahu. Jadi, manajemen kurikulum berbasis sekolah itu bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas interaksi belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara lebih efektif dan efisien di tingkat sekolah, dan untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Nah, itu dia teman-teman pembelajaran kita tentang manajemen kurikulum berbasis sekolah. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, saya ada pertanyaan nih buat kalian semua. Pertanyaan yang pertama, bagaimana peran kepala sekolah dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa di sekolah melalui MBS? Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi dalam sistem MBS? Dan bagaimana cara mengatasinya? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam proses manajemen kurikulum di sekolah yang menerapkan MBS? Nah, bagaimana menurut kalian tentang pertanyaan tadi? Jawab di kolom komentar ya. Oke, semuanya cukup sekian materi yang kami sampaikan pada video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua. Semoga materi tentang manajemen kurikulum berbasis sekolah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.